Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah pengantar kebijakan publik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang proses pembuatan kebijakan. Ya. Ada siklus kebijakan, ada tahapan-tahapan yang merupakan siklus dan itu menjadi proses bagaimana sebuah kebijakan publik dibuat. Ada beberapa komponen yang kemudian membedakan antara manajemen privat, swasta, dan manajemen publik, di mana manajemen publik itu membutuhkan legitimasi publik. Ya, ada proses politik di mana sebuah kebijakan itu mendapatkan otorisasi untuk dilaksanakan. Nah, dalam kaitan dengan itu, kalau kita bicara kajian tentang kebijakan publik, terutama dari proses pembuatan kebijakan publik, dari mulai menentukan agenda, lalu membuat rumusan, lalu adopsi atau penetapan, implementasi, monitoring, evaluasi, itu menjadi objek kajian dari dua disiplin, atau biasanya kita akan berhadapan dengan dua perspektif yang serupa tapi tidak sama. Semakin hari semakin overlap, yaitu antara kebijakan publik dan administrasi publik. Nah, saya kira ini kita perlu sedikit melihat, kita perlu sedikit mengetahui perbedaan antara perspektif kebijakan publik yang lebih berakar pada proses-proses politik dan administrasi publik, ya, atau bagaimana mengorganisasikan urusan-urusan publik. Ya, jadi ada dua perspektif. Dulunya itu dianggap dua hal yang berbeda, ya, secara tajam berbeda. Yang satu lebih ke arah politik, yang satu ke arah administrasi, ya. Tetapi dalam perkembangannya kajian-kajian kebijakan publik dan kajian-kajian administrasi publik itu semakin overlapping, ya, karena sejalan dengan perkembangan ilmu sosial, di mana antara struktur dan aktor itu tidak lagi secara tajam dibedakan. Ya. Aktor itu juga punya komponen struktur, dan struktur juga punya komponen aktor. Ya. Nanti di tempat lain kita bisa cerita lebih banyak tentang itu. Ya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat sekilas bagaimana overlapping atau keterkaitan antara proses pembuatan kebijakan dengan administrasi kebijakan, supaya kita bisa di satu sisi punya pemahaman yang lebih lengkap tentang dua dimensi yang tidak bisa terpisahkan itu, sekaligus kita nanti bisa membedakan ketika orang berbicara tentang administrasi publik, misalnya tentang implementasi kebijakan, itu kalau dari perspektif kebijakan publik apa, kalau dari perspektif administrasi publik apa, proses politik itu nanti akan sedikit berbeda, ya. Oke. Mari kita mulai. Dimensi politik dan dimensi administratif dalam kebijakan publik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang siklus kebijakan. Ya, jadi ada proses yang sifatnya lingkaran karena ini berulang. Ya, ada proses penetapan agenda, ya, agenda setting.
persoalan apa yang oleh publik dianggap penting, lalu ini diadopsi oleh pemerintah, dicarikan solusi, persoalan katakanlah kemiskinan, ya. Kemiskinan, bagaimana cara mengentaskan kemiskinan? Ini dirumuskan. Lewat mana? Berapa dananya? Dilaksanakan kapan? Ya, itu rumusannya di sini. Lalu penetapan atau adopsi, ini proses politik yang tadi saya singgung. Ya, harus ada otorisasi dari perwakilan publik, dalam hal ini DPR, ya, dari proses eksekutif, kemudian melibatkan legislatif di sini. Lalu implementasi, kembali lagi implementasi ini nanti multi aktor sebenarnya, ya, karena ada banyak ruang untuk publik juga berpartisipasi di dalam penerapan. Lalu monitoring dan evaluasi, MONEV, ya, ini adalah proses di mana multi stakeholder, baik pemerintah maupun swasta maupun publik, ya, termasuk media massa, itu memberikan pengawasan untuk memastikan proses agenda yang sudah dirumuskan ini sesuai dengan rencana semula. Ya, sehingga kalaupun toh ada perubahan, itu nanti akan menjadi masukan. Ya, kalau ada penyimpangan, diupayakan dibetulkan, tetapi ketika tidak, itu akan menjadi masukan untuk periode berikutnya. Ya, sehingga ini menjadi sebuah siklus pembuatan kebijakan. Nah, bersamaan dengan itu, atau di balik proses politik itu, terjadi sebuah proses administrasi, ya, sebuah proses keorganisasian, proses manajemen, di mana siklus pembuatan kebijakan ini ditata secara lebih sistematis melalui birokrasi pemerintah. Ya, kita tahu bahwa pemerintah itu merupakan kumpulan aturan, ya, kumpulan aturan bagaimana persoalan-persoalan itu atau segala sesuatu dijalankan sesuai prosedur birokrasi. Ya. Dan proses birokrasi itu, ya, pada satu sisi menerjemahkan proses politik ini ke dalam pelembagaan organisasi pemerintah, ya, tetapi di sisi lain juga menyediakan ruang dalam arti membatasi kapasitas dimensi politik, ya, kapasitas dimensi politik yang ada dalam kebijakan publik. Ya, di satu sisi administrasi itu menjadi terjemahan dimensi politik, tapi di sisi lain juga menjadi pembatas, ya, karena kalau politik itu berbasis kesepakatan, berbasis gagasan, berbasis diskursus. Tapi kalau administrasi berbasis aturan, ya, berbasis kapasitas yang ada, sehingga lebih pasti. Oke, poin yang pertama adalah terkait dengan aktor, ya. Yang faktor pembeda yang pertama adalah terkait dengan aktor. Proses pembuatan kebijakan publik dari sisi politik itu lebih banyak dilakukan oleh aktor-aktor yang dipilih, ya. Ada kepala daerah atau kepala pemerintahan, mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, kemudian anggota DPR, gitu, ya. Sementara proses administrasi itu lebih banyak dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah atau pegawai pemerintah yang tidak dipilih, ya, birokrat karir. Jadi kalau ada bupati, wali kota, itu ada wakilnya, itu semua dipilih 2 orang itu. Lalu di bawahnya ada pejabat-pejabat, ya, yang tidak dipilih, yang merupakan pejabat karir. Yang paling tinggi kalau di daerah itu sekda, sekretaris daerah. Itu ibarat
Perdana Menteri yang menerjemahkan atau yang menjembatani komunikasi antara aktor politik, kepala daerah, ya, dengan kepala-kepala dinas, kepala sektor. Ya. Ada dinas pekerjaan umum, ya, bagian infrastruktur, ada dinas pendidikan, ada dinas sosial, ada dinas yang lain-lain, itu berkomunikasi kepada sekretaris daerah, Pak Sekda atau Bu Sekda, ya, yang kemudian yang tadi Pak Sekda, Bu Sekda itu yang berkomunikasi dengan kepala daerah. Jadi kepala daerah itu urusan politik, kebijakan, lalu Sekda itu menerjemahkan kebijakan dari kepala daerah itu ke dalam administrasi pemerintahan di bawahnya. Kalau presiden itu punya bawahan namanya Menko. Ya. Menteri koordinator itu tidak punya urusan teknis, ya, tetapi sifatnya koordinatif, mengkomunikasikan antara dimensi politik kebijakan yang dibuat oleh presiden dengan strategi pencapaian kebijakan yang dilakukan oleh para menteri. Ya, jadi Menko itu berkomunikasi, menjembatani komunikasi antara presiden dengan para menteri. Begitu ya. Jadi yang pertama adalah aktor. Dimensi politik dijalankan oleh aktor-aktor yang dipilih, sementara dimensi administratif lebih banyak dijalankan oleh aktor-aktor birokrat karir, birokrat yang tidak dipilih. Meskipun kalau di tingkat nasional menteri itu dipilih, ya, nanti di bawahnya menteri itu yang merupakan birokrat-birokrat karir. Artinya mereka mulai dari bawah, kemudian pangkatnya naik sampai menduduki jabatan tertentu. Oke, jadi di balik proses politik ini, kalau kita bicara proses politik, pengambilan kebijakan publik, ada dimensi administratif, ya, dimulai dari parameter. Jadi kalau kita bicara agenda setting, penetapan sebuah isu atau penetapan sebuah persoalan menjadi agenda publik yang harus direspon oleh pemerintah, maka agenda itu akan di-frame atau diterjemahkan ke dalam parameter tertentu yang dimiliki oleh pemerintah atau yang ditentukan oleh pemerintah. Misalnya kemiskinan. Ada persoalan kemiskinan. Nah, maka eksekutif pemerintah itu membuat rumusan, ya, atau menentukan parameter. Kemiskinan itu ukurannya apa? Nah, apakah daya beli, purchasing power, kemampuan masyarakat untuk belanja, ataukah pengangguran, ya, keperluan akan lapangan kerja, ya, hilangnya lapangan kerja, banyaknya orang menganggur sehingga tidak punya penghasilan, atau inflasi, ya, inflasi, berkurangnya, menurunnya nilai mata uang. Orang punya uang tetapi tidak mampu membeli. Nah, ini yang dirumuskan oleh pemerintah. Jadi ketika secara politik kita sebut sebagai kemiskinan, maka kemiskinan itu diterjemahkan ke dalam parameter-parameter ini. Nah, misalnya kita sudah bicara tentang parameter kemiskinan, ya, misalnya kalau Bank Dunia mengatakan kemiskinan itu diukur dari penghasilan, ya, di mana penghasilan minimal menurut Bank Dunia adalah $2 per hari atau Rp30.000 kalau diterjemahkan dengan mata uang rupiah saat ini. Ya, jadi kalau kalian penghasilannya satu hari itu 31.000, maka kalian sudah tidak lagi disebut miskin. Nah, ini yang ukuran dari Bank Dunia. Tetapi pemerintah kita dalam hal ini Bappenas, ya, punya ukuran tersendiri, Bappenas dan BPS, Badan Pusat Statistik.
itu punya ukuran tersendiri, bukan pada penghasilan, tapi pada pengeluaran. Menurut saya ini rumusan yang lebih arif ya. Jadi orang itu kemiskinan bukan diukur dari penghasilan, karena penghasilan itu bisa jadi untuk bayar utang. Ya. Tetapi yang terkait dengan kesejahteraan adalah pengeluaran. Jadi menurut pemerintah Indonesia, orang Indonesia disebut miskin kalau pengeluarannya kurang dari 12.000 atau 11.000 ya, 11.000, 12.000 lah. Kalau kurang dari 12.000 maka dia disebut miskin. Nah, penentuan parameter inilah yang disebut dengan administrasi. Jadi ketika kita bicara kemiskinan maka ada ukuran parameternya. Nah, ini yang disebut dengan administrasi. Administrasi publik. Ya, kalau agenda setting itu kebijakan publik, maka penentuan parameter itu adalah administrasi publik. Nah, lalu setelah agenda dibuat, maka dirumuskan perumusan agenda. Nah, ketika agenda dirumuskan, secara administratif apa yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu membuat perencanaan. Nah, di Indonesia proses perencanaan itu ada dua arah, perencanaan yang sifatnya top down dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ya melalui rencana pembangunan, ya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, ada rencana pembangunan tahunan, ya. Itu dari atas sudah dibuat berdasarkan prediksi-prediksi situasi makro. Ya, kalau jangka panjang itu diperkirakan 25 tahun lagi penduduk Indonesia berapa, tingkat perkembangan ekonomi seperti apa, ya. Harga minyak misalnya berapa, itu nanti akan dibuat sebagai acuan. Nah, jangka panjang 25 tahun itu diterjemahkan ke dalam yang lebih pendek lagi, 5 tahunan berdasarkan periode kepemimpinan pemerintahan, ya, presiden, gubernur, bupati, wali kota, yang itu 5 tahunan lebih bisa diterawang, ya, lebih bisa dilihat. 5 tahun lagi akan situasinya seperti apa, itu lebih mudah dibanding 25 tahun. Lalu dari rencana pembangunan yang 5 tahunan itu di breakdown nantinya menjadi tahunan. Nah, setiap tahun inilah pemerintah menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan yang sifatnya bottom up. Ya, awal-awal tahun itu dibuat perencanaan dari level desa, kemudian Januari di desa, Februari di kecamatan, ya. Lalu nanti Maret, April, Mei naik ke kabupaten, provinsi, lalu di akhir tahun dibicarakan di pusat. Ya, jadi ada perjumpaan antara planning yang dibuat oleh pemerintah dari atas dengan usulan masyarakat dari bawah. Nah, nanti dicari titik temunya, lalu dibuat perencanaan. Nah, jadi rumusan kebijakan lewat mencari solusi, menyelesaikan persoalan publik ini, kemudian secara administratif dikelola melalui perencanaan pembangunan. Lalu setelah rumusan dibuat, maka dibuat penetapan. Ini yang menurut saya paling menarik ya. Penetapan itu secara politik adalah pengesahan dari anggota DPR bahwa perencanaan pembangunan itu menjadi undang-undang. Nah, implikasinya apa secara administratif? Secara administratif implikasinya adalah pengesahan pembiayaan, bahwa rencana ini akan dibiayai oleh negara. Negara merestui, itu artinya negara memberikan pembiayaan. Dan seberapa besar restu negara itu juga bisa dilihat dari besaran anggaran. Jadi nanti kalau kita bicara program, keseriusan pemerintah di dalam memunculkan sebuah rencana itu akan dilihat dari besaran anggarannya. Nanti kita akan belajar melakukan analisis perencanaan pembangunan ya. Apa prioritas pemerintah? Prioritas pembangunan pemerintah itu apa? Prioritas program pemerintah itu apa? Ya. Jangan dilihat pada panjangnya program, jangan dilihat pada populernya program, jangan dilihat pada seringnya program itu disampaikan oleh pemerintah. Tetapi keseriusan pemerintah bisa dilihat dari besarnya anggaran yang
disediakan. Nah, kalau pemerintah meskipun pemerintah menyampaikan berkali-kali bahwa akan membantu UMKM, usaha menengah kecil ya, pelaku ekonomi lemah, pelaku ekonomi kecil ya, starter pemula, itu disosialisasikan lewat media massa, selalu disampaikan ketika Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden menyampaikan, ya, seolah-olah itu menjadi program prioritas, program unggulan, program yang memang diseriusi oleh pemerintah. Itu belum menjadi belum benar-benar demikian kalau kita belum melihat anggarannya. Ya, kalau memang anggaran itu terlihat serius, ya, nanti tentu akan kita lihat bagaimana breakdown dari program itu, kegiatannya apa, masing-masing kegiatan itu berapa anggarannya. Ya, nanti akan bisa kita lihat apakah itu realistis atau tidak, serius atau tidak, targetnya akan tercapai atau tidak, itu akan bisa kita lihat dari besaran anggarannya. Ya, jadi kalau misalnya pemerintah pusat menganggarkan, ya, merencanakan program pendidikan, yang targetnya adalah mengalokasikan 12% dari APBN, ternyata alokasi realnya hanya di bawah 5%. Artinya belum serius. Ya, karena mau bicara panjang lebar berbusa-busa, kalau uang yang dikeluarkannya hanya sedikit ya sama saja. Ya meskipun diam-diam, tapi kalau kemudian anggarannya besar sekali, ya berarti itulah sebenarnya yang ingin dikerjakan secara serius oleh pemerintah. Nah, jadi ini adalah dimensi yang penting kita kenali bahwa anggaran ini menjadi ruh, bukan ruh dalam arti semangat ya. Ini menjadi energi dari kebijakan publik. Seberapa serius pemerintah di dalam upaya mendorong sebuah program pembangunan akan terlihat dari besarnya anggaran yang disediakan. Ya, kita akan belajar nanti. Ya, jadi penetapan itu artinya secara administratif adalah pengesahan anggaran. Ya, karena kalau tidak dianggarkan berarti ya nggak bisa jalan. Oke, lalu, nah ini penerapan atau implementasi. Nah, implementasi itu bahasa politiknya, secara administratif ya staffing, mobilisasi SDM. Nah, di dalam mobilisasi SDM ini nanti juga ada faktor administrasi di mana nanti kalian akan berjumpa dengan istilah ANJAP ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Ada berapa level pejabat yang terkait dengan program yang bersangkutan, katakanlah pengentasan kemiskinan. Ini dilewatkan, kalau dari sini nanti dilewatkan dinas apa atau kementerian apa, misalnya Kementerian Sosial atau Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun fasilitas infrastruktur untuk mengurangi kemiskinan, atau Menteri Desa dan lain-lain. Lalu ini anggarannya berapa, lalu mobilisasi sumber daya, masing-masing kementerian itu yang bidang terkait kemiskinan berapa orang, level tertinggi pejabatnya apa. Kemudian ada ANJAP ya, analisis jabatan, lalu ada ABK, analisis beban kerja. Masing-masing jabatan ini beban kerjanya dalam satu hari berapa, dalam satu minggu berapa. Ya, sehingga program ini bisa diselesaikan berapa orang dalam berapa waktu. Ya, sudah ada rencananya, sudah ada uangnya, tinggal bagaimana memobilisasi orang. Kalau orangnya cukup banyak, ya bisa diselesaikan dengan cepat. Kalau orangnya ternyata tidak banyak, ya otomatis waktunya perlu diperpanjang atau memobilisasi SDM dari sektor lain yang bisa dimobilisasi. Ya, otomatis nanti kaitannya dengan mobilisasi anggaran. Nah, contoh misalnya pengentasan kemiskinan itu mungkin bisa menggandeng kementerian atau dinas pendidikan ya, dengan cara menggratiskan sekolah untuk keluarga tidak mampu misalnya. Nah, itu
itu kaitannya dengan mobilisasi SDM ini. Nanti kaitannya ada anggaran, tapi juga ada kaitan dengan bagaimana menyelenggarakan program itu. Ya, jadi implementasi kebijakan itu secara politik, kemudian secara administratif adalah bagaimana itu diadministrasikan dalam kaitan dengan jumlah staffing, mobilisasi sumber daya manusia yang ada. Ya, tentu nanti ada sumber daya teknologi ada di sini, sumber daya jaringan ada di sini, yang artinya terkait dengan kinerja atau performance dari aktor. Ya. Lalu berikutnya, yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Ini tahap akhir, tahap sekaligus sangat krusial ya untuk mengetahui sejauh mana agenda setting ini nantinya menjadi kenyataan. Ya, pengentasan kemiskinan itu nanti hasilnya apa? Setelah rencanaannya apa, anggarannya berapa, siapa yang melaksanakan dalam berapa waktu, ya, kemudian dievaluasi. Nah, evaluasi ini dalam bahasa administrasi atau bahasa birokrasi adalah audit. Ya, audit itu ada audit keuangan, ada audit kinerja. Ya, dan di Indonesia ada beberapa lembaga yang secara undang-undang diberi otoritas untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Ya, kalau pemerintah, masing-masing sektor, kementerian ya, termasuk pemerintah daerah, itu yang pertama ada inspektorat. Ya, inspektorat adalah unsur, jadi kalau yang mengelola administrasi namanya sekretariat, tadi kita perkenalan Pak Sekda, Bu Sekda ya. Kemudian yang mengevaluasi di akhir ini adalah inspektorat. Nah kalau di daerah ini juga biasanya birokrat senior ya karena ini persoalan ruwet ya, rumit ruwet karena ini mengevaluasi orang banyak ini. Ada persoalan anggaran, ada persoalan kinerja, ada persoalan relasi, ada persoalan pengambilan keputusan. Benar atau salahnya, baik atau buruknya itu ada di sini. Yang pertama inspektorat. Inspektorat itu adalah audit atau pengawas internal kementerian maupun pemerintah daerah. Ya, itu sifatnya administratif secara internal. Jadi mulai dari perencanaan ya, penentuan target atau perencanaan anggaran ini secara internal pemerintah, masing-masing kementerian, masing-masing pemerintah daerah punya level pertama, audit. Ya kalau ada masalah perubahan anggaran, ini nanti lapornya ke sini. Nah, ini berkoordinasi dengan bagian perencanaan, lalu didorong mana uang yang bisa dialihkan dari sini ke sini, ke sini, ke sini, gitu ya. Auditor. Lalu nanti ada BPKP. BPKP itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nah ini ada di level nasional sampai daerah yang fokus kepada audit kinerja dan keuangan. Jadi ada bagian keuangan yang diperiksa dan ada bagian kinerjanya. Nah, keuangan itu atau anggaran ini menjadi alat yang sangat ampuh ya, sangat canggih untuk mengevaluasi kinerja. Ya, kapan anggaran itu dikeluarkan? Apakah sesuai dengan rencana atau tidak? Jadi kalau orang mengatakan ini sudah saya laksanakan, buktinya apa? Dia bisa mengeluarkan bukti-bukti, tetapi yang tidak bisa dimanipulasi atau sangat sulit dimanipulasi adalah anggaran. Ya, kalau anggarannya belum dikeluarkan, maka jelas kegiatan itu belum dilaksanakan. Ya. Kalau sudah dikeluarkan, buktinya apa? Nah ini makanya ada kalau dalam bahasa anggaran ya, kebijakan anggaran itu ada serapan. 1 tahun program anggarannya sekian. 3 atau kuartal ya, 3 bulan pertama harus habis anggaran sekian persen. 1 semester
kuartal kedua atau semester pertama harus habis berapa? Karena habisnya anggaran ini menjadi indikator yang paling efektif untuk mengetahui rencana itu sudah berapa persen dijalankan. Ya, makanya audit keuangan itu menjadi sangat penting. Lalu selain itu juga ada audit kinerja. Ya, keuangan dan pembangunan, pengawasan ya, pengawasan keuangan dan pembangunan. Nah, selain anggaran itu hasilnya apa? Itu juga diperiksa. Jadi kalau hasilnya membangun jalan, anggarannya sudah dikeluarkan, kegiatannya sudah dijalankan, tapi benar-benar jadi jalan atau tidak? Nah, itu ada audit nanti BPKP itu yang mengaudit keuangan dan kinerja. Lalu yang terakhir yang saya kira kita sudah lebih akrab namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau tadi BPKP itu sifatnya pengawasan preventif ya, masih bisa membetulkan kalau ini kurang, salah itu masih bisa dikonsultasikan bagaimana membetulkan ya kalau ada salah keuangan, ada keuangan yang harusnya untuk program belok ke kantong. Ini masih bisa dibetulkan di sini ya. Kalau BPK ya, BPK itu sifatnya penilaian, baik buruk. Dia tidak melayani konsultasi ya. Dia periksa dokumen, lalu dokumen itu dinilai apakah wajar atau tidak ya. Jadi nilai tertinggi itu WTP, wajar tanpa pengecualian. Jadi nilai keuangan tertinggi itu wajar. Artinya kalau proses pengeluaran keuangan itu tidak ada masalah, maka dia disebut wajar. Itu nilai tertinggi, WTP, wajar tanpa pengecualian. Nanti kalau ada WDP, wajar, tapi dengan WDP, wajar dengan pengecualian. Artinya ada catatan yang dibuat oleh BPK. Ya. Lalu nanti ada catatan yang tidak wajar, itu artinya jelas ada pelanggaran. Nah, ada BPK. Ya. Lalu nanti ada yang mengerikan, namanya KPK. Kalau sudah ada laporan tidak beres ya dari BPK, nanti KPK akan melakukan audit sendiri. Kalau itu menyangkut korupsi. Ya, dan KPK juga punya mekanisme untuk penyelidikan ya. Mereka punya kemampuan menyadap dan lain-lain. Dan yang terakhir, untuk menunjukkan kinerja atau kualitas kinerja, itu pemerintah juga mendorong masing-masing unit pemerintah untuk meng-hire auditor independen, ya, auditor swasta untuk mengaudit kinerja pemerintah. Kalau sebuah unit pemerintah, baik kementerian maupun pemerintah daerah, sudah berani meng-hire auditor independen, itu artinya mereka sudah percaya diri dengan kinerjanya. Ya, dan ini nantinya hasil kinerja inilah yang akan menjadi acuan untuk menyusun agenda berikutnya. Oke ya, jadi inilah proses administrasi birokrasi yang ada di balik proses pengambilan kebijakan yang lebih bersifat politik. Ya. Yang bagian putih ini biasanya lebih banyak menjadi porsi kajian ilmu kebijakan publik, sementara yang kuning ini menjadi ruang yang lebih banyak dikaji oleh administrasi publik. Tetapi keduanya semakin hari semakin tidak dipisahkan ya, karena di dalam kenyataannya dilakukan oleh aktor yang sama. Ya. Pemerintah meskipun ada alokasi yang atau porsi yang sedikit berbeda antara aktor yang terpilih, kepala pemerintahan, dan aktor-aktor birokrat karir. Ya, dari sini kita sudah mengetahui perbedaan sekaligus persamaan atau ruang di mana keduanya tidak terpisahkan antara kebijakan publik dan administrasi publik. Ya, demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.